Oke, kembali lagi di Jejak Fatani ya. Saat ini kita sudah ada di kebunnya Mas Rudi ya. Jadi kita bisa lihat ini ada pohon yang cukup tinggi ya. Terus kemudian ini kita ada pohon yang rendah ya. Nah, nanti bagaimana ceritanya? Nanti kita akan tanya-tanya dengan Mas Rudi. Jakarta nih ya, saat ini dengan Mas Rudi, kita sudah ada di kebun kopinya Mas Rudi ya. Di sini kita tadi udah sempat lihat ya. Ini ada yang tinggi, ada yang pendek, terus kemudian tahun lalu kayaknya produktivitasnya nggak seperti ini. Nah, ini sekarang sudah membuahkan hasil. Ini kita ingin tanya-tanya resepnya apa sama Mas Rudi biar kopinya bisa istilahnya lebat seperti ini. Nah, yang pertama Mas Rudi, ini yang sudah dilakukan Mas Rudi selama mungkin 1 tahun ini ya. Dari kemarin saya pernah lihat lah. Ini apa saja yang dilakukan Mas Rudi? Yang pertama itu perawatan ya Pak. Perawatan ya. Perawatan dari pemupukan, kemudian pemangkasan. Pemupukan, ya. Kemudian pemangkasan, terus penyimpanan bahan. Penyimpanan bahan maksudnya? Penyimpanan bahan itu jadi ada biar tidak apa namanya gagal panen di musim berikutnya. Biasanya kan musim ini ngagung, tapi musim berikutnya ya gitu. nggak ada bahan buat buah. Iya. Ambil ini lebat. Iya. Tapi kalau tidak di penyimpanan bahan ini pasti nanti ini nggak akan produktif. Kayak gitu ya. Nah, kemudian setelah panen ini buah, ini sudah akan panen. Kayak gitu ya. Iya. Jadi intinya tidak dibawakan semua ya. Ini ada calon-calon lagi ya. Ya, Yang betul, ini harus betul. dipelihara ya. Ya. Ini yang nanti untuk bahan untuk buah musim selanjutnya. Dan terus untuk yang ini? Yang Besok? ini kalau biasanya kalau dia masih bisa mengeluarkan tunas banyak, misal masih produktif, itu masih dipelihara. Biasanya sampai buah kedua, buah ketiga dia masih bisa produktif. Misal dia sudah buah keempat, biasanya sudah produktif. Dia panjang, besar, makan nutrisi. Iya. Berarti 3 tahap itu yang sudah dilakukan, berarti pemupukan. Nah, saya ingin nanya yang pertama adalah pemupukan Mas. Ini pemupukannya yang dilakukan jenengan apa saja? Kalau pemupukan saya sudah menerapkan di setahun 2 kali atau 3 kali. Gitu. Pertama di awal musim penghujan, Iya. kemudian di akhir musim penghujan. Awal musim penghujan pupuknya apa saja? Saya masih pakai Ponska sama organik. Organik. Organik dulu, terus baru Ponska apa berbarengan atau seperti apa? Aplikasinya? Pada waktu itu saya nyoba-nyoba, saya terkocor. Gitu. Organik sama Ponska di Gitu. awal-awal itu. Terus pupuk organiknya apa? Organiknya apa? Bibit? Yang dijual. Itu. Gitu ya. Jadi yang udah siap itu ya. Sebenarnya ini juga bagus sih, di ininya komposnya juga. Iya. Jadi pupuk organik terus kemudian sama NK ya. Itu kan pakai Ponska ya. Nah, itu dilakukan setahun 2 kali. 2 kali ya. Pertama di awal musim hujan, terus kemudian yang kedua akhir penghujan. Kayak gitu ya. Nah, itu pemupukan ya. Terus untuk satu pohon kira-kira sampai berapa, Mas? Pakai pupuk berapa kilo? Saya secukupnya sih Pak. Baru masih perkiraan ya. Baru perkiraan ya, masih perkiraan ya. Kemungkinan kalau nggak salah itu paling berapa ya? Waktu pemupukan itu 5 kilo, tapi untuk uang yang dikocor itu di awal itu, terus kemudian setelah bunga saya pakai kandasil buah. Kandasil buah. Ya. Betul. Kemudian dimulai untuk mengisi biji-bijinya, buahnya saya topping lagi pakai Ponska. Ponska lagi. Gitu. Iya. Ya, berarti yang pertama pemupukan. Terus kemudian yang kedua tadi apa? Pemangkasan. Nah, pemangkasan apa yang dilakukan pemangkasan oleh jenengan? Pemangkasan itu tujuannya itu biar nutrisi itu fokus pada pertumbuhan tunas yang sedang berbunga atau semisal tunas-tunas yang tidak sehat atau tunas-tunas cacing yang memang mengganggu. Contoh tunas cacing itu berapa? Tunas cacing itu biasanya tumbuhnya itu di sela-sela. Ini ya. Betul ini ya. Ini Pak.
tunas cacing. Ini cucang cacing ya. Jadi pada saat seperti ini harus dibuang ya. Iya betul. Harus mipil dibuang ya. Iya betul. Tunas cacing itu, kemudian tunas yang tumpang tindih atau tunas yang balik yang menghalangi sumbu. Kenapa sumbu itu harus jangan sampai ada tunas yang menghalangi atau daun yang menutupi, karena sinar matahari harus cukup masuk sumbu sehingga tanaman itu terhindar dari jamur. Sumbu ini maksudnya ini ya, batang ini ya. Iya betul, sama sumbu batang utama. Ini kan matahari harus masuk sini ya. Ya betul. Berarti ya, berarti untuk penyinaran ya. Jadi intinya pemangkasan ini selain untuk membentuk biar posisi kena matahari semua, terus kemudian juga ini ya, ini kalau misalnya dicabai itu wiwil lah istilahnya. Ya, diambil ya. Diambil seperti ini ya. Betul. Nah, itu yang kedua ya. Jadi pemangkasannya. Terus kemudian yang ketiga tadi apa? Penyimpanan bahan ya. Jadi calon bahan ya. Jadi selama pemangkasan itu ini yang seperti ini ya disiapkan untuk musim berikutnya. Jadi contoh ini setelah selesai ini sudah ada pemangkasan. Jadi ini juga ini harus dililit. Ini kan tumpang tindih. Iya. Ini satu bawah, ini di atas. Iya. Ini harus diambil ya. Iya, ini Jadi jangan sampai istilahnya batang saling tumpang tindih. Iya, lah, saling ini tumpang seperti itu tindih ya. karena ini ketika ketutupan yang ini kurang efektif. Baik ya, berarti ada 3 yang dilakukan oleh Mas Rudi ya. Jadi pemupukan, terus kemudian pemangkasan dan juga penyimpanan bahan ya. Jadi untuk biar setiap tahun itu bisa menghasilkan terus. Nah ini yang saya lihat di sini, ini pendek ya. Terus kemudian ini tinggi ya. Ini Mas. Ya. Ini ya. Iya betul. Ya, ini tinggi ya. Ya. Walaupun produktif, otomatis kayak jenengan pas panen ya mandan jinjit, mandan harus di pelengkung ya. Nah ini antara ini dengan ini ya, dua ini kayaknya lebih mudah ini atau ini, terus kemudian produktivitasnya bagus yang ini atau ini? Sebenarnya kalau dari segi produktivitas selama kita perawatannya bagus itu sama sih. Ini juga lebat kan daunnya, cuma ini ya. kekurangannya adalah pada saat panen ini tinggi sudah. Kalau ini mudah. Jadi pas panen saja ya yang ya. Ya susah, kesulitan. Dan kemudian untuk perawatan tunas air itu melakukan penyimpanan bahannya itu di bawah. Jadi kita sudah siapkan gantinya ketika ini sudah selesai buah, kita buang ganti yang ini. Nanti nutrisi yang ke sini dia akan fokus di sini ya. Ini nanti di apa? Ya, dipangkas. Ya. Oh gitu ya. Jadi pangkas total semuanya ya. Pangkas total. Jadi nanti mau dipendekin ya. Iya, hanya misalkan ini. Ini kan sudah penyimpanan bahan dua. Ini satu dari ini, satu dari ini. Kemudian saya juga sudah melakukan penyambungan. Oh gitu ya. Udah siap ya, ini sambung sudah ya. Nah, iya. Nah ini setelah panen. Terus kemungkinan berarti musim berikutnya menyisakan ini juga panen juga. panen Juga ya. pasti ini setelah ini selesai ini sudah belajar buah Pak. Oh gitu ya. Betul. Iya. Setelah selesai dia belajar buah, setelah dia kena pangkas nutrisi otomatis ke sini dia akan mengembang. Oke. Jadi intinya di kopi ini rajin-rajin pemangkasannya. Betul. Ya kan? Jadi sebenarnya pembuahan yang di kopi sebenarnya bisa diatur ya. Ini sebenarnya bisa diatur oleh kita ya. Nah, tinggal kita gimana caranya, apakah kopi kita itu produktif banget apa enggak itu kan. Jadi kalau semakin kita merawatnya, ya seperti yang sudah disampaikan ada tiga hal itu bisa dilakukan terus oleh para petani semuanya. Insya Allah kopinya setiap tahun itu akan produktif ya. Itu akan produktif. Nah ini di sini kopinya apa saja Mas Rudi? Ini kebetulan masih lokal. Saya sudah melakukan penyambungan itu klon SA Sari Ayu. Oh Sari Ayu yang ya. sedang saya kembangkan. Kebetulan rata-rata semua sudah saya sambung. Ya. Ini berarti masih lokal ya? Ini masih lokal. Ini Tugusari tapi ini belum sambung. Cuma dia gitu ya. karena ini memang bibitan unggul, dipangkas dia sudah bisa membentuk seperti pohon kopi yang sambung Tugusari. Iya. Harapannya mau seperti ini semua ya? Harapannya ya. Cuma saya lebih suka yang kan? memang ini kan rata-rata tunasnya belum masih satu ya. Kan beberapa ini tunas raja. Iya. Nah, ini. Saya harapannya pengennya yang ini.
Jadi satu tunas bisa mengeluarkan banyak lagi. Iya iya. Dan ini harapannya nanti di sini ini nanti dipakai itu ya? Buat entres juga. Ya, ini Oh, bisa gitu buat ya. gigitan. Oh gitu. Betul. Nah, yang buat gigitan. Oke ya. Oke ya, sobat tani semuanya ya. Kita belajar terus ya. Belajar terus. Ini Mas Rudi hampir selama 1 tahun ini belajar. Ya belajar otodidak ya. Dan juga mungkin dari teman-teman juga yang lain. Tapi yang jelas tanaman yang musim yang lalu dengan dibandingkan sekarang itu jauh sekali berbeda. Pada prinsipnya semakin kita itu ingin belajar dan mau berubah, insya Allah keringat kita, usaha kita itu akan membuahkan hasil. Ya, mungkin itu aja Mas Rudi. Terima kasih atas informasinya. Semoga ini jadi inspirasi buat yang lain, ya apa, petani yang lain dan juga ilmu juga ya yang bisa bermanfaat dan bisa nanti diapresiasi oleh petani-petani kopi yang lain. Oke, gitu aja. Terima kasih Mas Rudi. Matur nuwun.